Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi kita di hari ini. Udah seminggu nggak kerasa, cepet ya. Tapi nggak enak saya nih, nggak bisa ngelihat siapa-siapa, nggak ada yang nyalain kamera. Dinyalain lah biar kita kayak di kelas gitu kan. Nah gitu, enak kan, jadi kayak beneran kuliah. Iya, ini sebagian ada yang kemarin kita habis ini ya. Kemarin kan kita juga hari apa kemarin? Senin ya. Sebagian ada yang Senin udah ada kelas sama saya juga ya. Iya, Pak. Oh, Noah, bener. Oke. Nah, ada Gilang. Gilang itu emang pakai K gitu ya di akta kelahirannya? Iya, Pak. Pakai K. Wih. Aneh tapi, Pak. Keren juga bokapnya nih. Ya, rada alay-alay dikit gitu. Gilang pakai K. Oke, keren. Oke, kemarin kita udah sampai mana ya? Kemarin terakhir saya lupa. Apa kemarin? Terus saya ingat-ingat. Ada yang bisa kasih tahu saya? Bagi kelompok nggak sih kemarin? Iya, Pak, bagi kelompok, Pak. Udah dibagi kelompoknya. Belum, Pak. Ya, coba. Oke. Kemarin ada aduh bentar, sambil saya buka dulu postnya. Kemarin ada banyak pertanyaan juga ya. Ada pertanyaan kan ya? Yang di postnya itu. Ngasih pertanyaan maksudnya. Bentar. Sambil kita share. Share screen. Mana gambarnya? Kelihatan nggak? Oke, ini dia ya. Yang kemarin kan ini ya. Nah, ada pertanyaan. Kita baca satu-satu. Coba sekalian saya perkenalan juga sama yang namanya Deva. Deva mana Deva? Deva, coba perkenalan dulu, nyalain dulu kameranya. Kenapa lensa ada banyak jenisnya, Pak? Deva. Mana belum nyala kameranya, Deva? Kenapa kamera ada banyak jenisnya, Pak? Kenapa, yuk? Ada yang bisa bantuin nggak? Kenapa, yuk? Banyak jenisnya? Mungkin sesuai pemakaian, Pak. Ada yang buat video, ada yang buat foto. Itu bukan. Salah satunya itu bagus juga tuh. Tadi siapa yang ngomong? Excel, Pak. Excel. Ya. Excel itu kan yang buat itu kan kita ngetik apa ya, bikin Microsoft, Pak. Microsoft itu ya. Iya, kita mau ngitung ya. Nah, Pak. Berarti bapakmu dulu apa? Yang punya Excel? Bukan, beda, Pak. Oh, beda. Lain. Iya, Excel. Terima kasih. Jadi lensa banyak jenisnya. Ya, betul tadi. Karena banyak kebutuhannya beda-beda ya. Kalau kita mau moto yang jauh gitu berarti lensanya harus yang panjang ya, lensa zoom. Kalau moto yang dekat ya lensa yang biasa aja. Kalau mau motret yang lebar gitu ya, pemandangan, pakai lensa yang lebar. Jadi gunanya ya untuk sesuai kebutuhan, menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau cuma satu doang nggak mungkin ya. Satu lensa mencakup untuk kegunaan semuanya. Deva, mana nih tapi orangnya nih?
Nggak nongol lah, nggak di absen lah kalau nggak nongol. Alifuddin Mubarok. Mana nih orangnya? Oh, itu yang warna merah nih, Alifuddin Mubarok. Mana, nyalain lah dulu kameranya Alifuddin. Saya Pak. Nah, Alifuddin Mubarok. Alifuddin Mubarok, panggilannya siapa? Udin. Alif Pak. Oh, Alif. Jangan Alif. Udin Pak. Nanti Udin yang pertama Pak. Udin yang pertama apa? Alif Udin. Oh, Alif Udin ya. Alif Udin. Alif tuh huruf yang pertama ya. Apakah ada cara penggunaan internal flash untuk hasil yang lebih baik? Internal flash tuh maksudnya flash yang di mana? Yang di kamera ya? Iya Pak. Yang flash di kamera itu bawaan. 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 Penggunaan internal flash untuk hasil yang lebih baik ada, biasanya dikasih pemantul ke atas. Kalau atap kita putih di atas ya, bisa dikasih bouncer, jadi ke atas dulu, jadi jangan langsung. Biasanya kalau flash itu langsung ke muka orang, pret gitu ya di foto. Hasilnya gimana biasanya? Lebih ini sih over. Iya. Over. Pokoknya nggak enak aja ya hasilnya, nggak kayak apa namanya, flash eksternal. Jadi hasilnya tuh kenceng dan kelihatan banget pakai flash, jadi nggak natural ya. Tapi Pak, kalau misalnya flash internal itu kan bukannya nggak bisa diarahin ke atas. Biasanya dipakein kayak kertas putih gitu ke atasin. Oh. Jadi kalau flashnya begini, dikasih pantulin ke atas gitu pakai kertas putih. Oh iya. Jangan langsung. Biasanya gitu. Kira-kira gitu. Yang paling gampang. Irtiza Ahmad. Halo Irtiza, dipanggilnya Tiza apa Ahmad? Ahmad aja ya. Ya, jangan dong Pak. Jadi panggilnya Ica biasanya. Wah, Irtiza, Ica, iyalah, bisa Ica, Ica gitu ya. Dulu nggak bisa ngomong Z ya. Waktu kecil gitu kan biasanya Ica. Apakah kamera yang digunakan untuk fotografi dan video sama? Jika berbeda, mengapa dibedakan? Nah, lo gimana lagi dibeda-bedakan? Apakah kamera yang digunakan untuk fotografi dan video sama? Sama nggak kira-kira? Bisa sama, bisa juga enggak. Ya tergantung kondisi tadi, kebutuhannya ya. Kalau buat fotografi ya pakai kamera foto. Tapi sekarang kamera foto udah keren, bisa dipakai untuk bikin video juga. Tapi kalau untuk kamera video memang dia ada kamera khusus sebenarnya, seperti yang kita pakai di TV-TV. Nah, kalau kamera di TV-TV itu ya untuk video doang, nggak bisa buat moto, ya kan? Kameranya gede, mau yang bisa begini ya. Yang gini-gini ya. Tahu kan? Ya, suka ada di kondangan gitu kan, ada mas-mas yang pakai gini-gini. Ya, suka di kondangan kan? Suka lihat nggak di kondangan? Atau nggak pernah ke kondangan gara-gara pandemi? Ya gitu, Ca. Ya, jadi kamera sama, bisa juga enggak. Ya, dibedakan karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena pasti punya fitur-fitur sendiri untuk yang video yang dipakai di TV-TV dan kondangan-kondangan dan lain-lain. Gitu, Ca. Saya lupa ini jurusan apa? PR, Pak. PR, Pak. PR ya. Oke. Semester? 2. Saya semester 2. 2 semua ya? Semester 2 semua. 4, Pak. Yang 4 siapa tuh? Yang 4. Alifuddin, Pak. Alifuddin semester 4. Ada lagi nggak yang semester selain 2? Saya Pak, 8. Saya Pak 4. Gilang 8. 5, Pak. Dewi Sekar 4 ya. 5 siapa 5? Kok ada yang ganjil sendiri tuh? Fajri, Pak. Mana sih di sini? Kok nggak muncul kamu? Coba ulang. Mana Fajri? Al-Fajri Bramantyo. Semester 5. Halo. Dia nggak bisa on cam tuh pakai dia ngechat Pak. Mana chatnya lagi? 6. Semester 6. Oh.
Semester 6. Udah tua juga tuh. Temennya Gilang tuh. Semester 8. Oke, lanjut. Sarah Salsabila Hidayat. Sarah, halo Sarah, yang mana ya? Halo Sarah. Muncullah dirimu. Gak ada Sarah. Gak masuk. Untuk mengambil foto yang lebih bagus. Yang bagus ini Pak. Untuk mengambil foto yang bagus, lebih mementingkan objek, lighting, atau posisi kamera. Lebih mentingin yang mana? Menurut kamu? Ya penting semua sih sebenarnya. Kalau objeknya bagus, cantik, aduhai, ya jadinya bagus. Kalau lightingnya bagus, bagus. Posisi kameranya bagus. Kalau posisinya bagus, angle-nya bagus, komposisinya bagus, ya jadinya bagus. Jadi semuanya saling berpengaruh. Ya. Terus yang penting yang mana? Yang lebih penting? Yang penting yang motret. Objeknya bagus, posisi bagus. Posisi lightingnya bagus. Yang motret nggak ada. Ya, jadi yang moto yang penting. Ya. Jadi apapun itu bisa jadi bagus, asal yang motonya juga bisa moto yang bagus. Objeknya yang tadinya jelek, kalau motretnya bagus, jadi bagus. Tafania Mutiara Maharani. Hai Ya, Tafania. Dipanggilnya Tafa, Fania, Muti, Mutiara, Tiara, Mahar, apa Rani? Fani. Oh kan, ternyata Fani. Sangkain Fania. Nih, pertanyaan dari Fani. Kalau dalam mengambil foto pemandangan atau objek manusia atau makhluk hidup, lensa yang digunakan apakah ada lensa tertentu atau hanya menggunakan fitur yang di kamera saja? Kalau mengambil foto pemandangan ya, atau objeknya manusia atau makhluk, makhluk, kesannya makhluk hidup. Goib apa enggak nih makhluk ini? Kalau makhluk goib nggak bisa difoto. Ya, lensa yang digunakan apakah ada lensa tertentu? Ada, pasti. Ya, masing-masing objek punya kamera tertentu sebenarnya kayak pemandangan. Biasanya kalau pemandangan itu motretnya pakai lensa-lensa yang lebar-lebar ya, sudutnya lebar. Nanti kita belajar. Ya, ada kamera yang sudutnya sempit, normal, sampai ke lebar gitu ya. Kayak lensa, kalau lensa di handphone kamu biasanya apa tuh? Lebar ya. Karena dari dekat segini aja masih kelihatan begini nih. Berarti lebar. Kalau dia sempit kan cuma muka kita doang. Oke, jadi harus ada lensa tertentu sebenarnya. Tapi kan semuanya tergantung ya. Lensa mau minjem nggak punya temennya. Ya terpaksa pakai lensa yang ada gitu kan. Mau sewa mahal, mau beli lebih mahal lagi ya udah. Jadi gitu. Sebenarnya pakai lensa tertentu menyesuaikan kegunaan. Tapi kalau nggak ada mau gimana lagi. Nah ini dia nih Excel nih. Excel Mikhail Zanetti. Pakai Mikhail Zanetti. Zanetti. Panggilnya Zanet. Excel Pak, Excel. Excel. Apa arti ISO pada kamera? Wah, masa nggak tahu. ISO itu artinya bisa. Itu mah jawab Pak, Raiso. Jawab Pak. Iyalah. Lagi masa nggak tahu. Isora. Berarti kamera itu dia selalu bisa. Ya, karena dia selalu ISO. ISO itu artinya adalah kepekaannya kamera terhadap cahaya. Namanya ISO. Kalau bahasa Inggris ngomongnya ISO. Kalau orang sini ISO. ISO artinya apa tadi saya bilang? Kepekaan Cahaya pada kamera. Iya. Jadi kamera itu peka apa enggak? Nah, biasa cowok-cowok suka nggak peka. Dikasih kode-kode nggak peka juga. Nah, itu berarti ISO-nya ISO kecil. Ya, kamera juga gitu. Sama, ISO-nya kecil. Dikasih cahaya,
kalau cahayanya dikit apa gelap gitu, nggak peka dia, gambarnya gelap, berarti ISO-nya kecil. Tapi kalau ruangan nih gelap nih, ISO-nya gede, dia peka sama cahaya. Jadi walaupun gelap, gambarnya hasilnya akan terang. Itulah ISO. Paham nggak kira-kira tuh? Perlu diulang nggak? Enggak ya. Intinya adalah kepekaannya si kamera. Kalau ISO yang 100 berarti dia ISO-nya nggak peka tuh dia terhadap cahaya. Kalau di tempat gelap ya tetap gelap. Tapi kalau ISO-nya 10.000, 20.000 ISO-nya. Wah, itu di tempat gelap pun akan terasa terang hasilnya. Gitu, paham ya? Sel. Ya, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus. Dewi Sukma Sekar Buana. Dewi, apakah perbedaan fotografi modern dan fotografi kuno? Perbedaannya adalah kalau waktu kuno fotografinya hasilnya belum bisa langsung dilihat pas habis difoto gitu kali ya. Kalau sekarang habis dicekrek hasilnya langsung kelihatan. Itu sih. Sisanya sih kayaknya sama semuanya sih. Ya kamera zaman dulu ada juga ISO-nya, ada juga aperture-nya. Ya. Penemu teknologi kamera awal-awal mulanya itu namanya Ibnu Al-Haytham. Wah. Orang Arab Al-Haytham. Dia penemu kayak kamera lubang jarum. Jadi dia kalau mau gambar pemandangan, dia punya namanya obscura, kamera obscura. Jadi ada lubang kecil di satu ruangan, kecil banget, kayak lubang jarum. Ruangannya itu gelap, nanti akan masuk tuh cahaya dari lubang itu dan menampilkan ke layarnya dia. Nah, pas di layarnya itu dia gambar deh, sesuaiin sama aslinya. Jadi nanti hasil gambarnya si Ibnu Al-Haytham itu sesuai sama aslinya. Nah, itu cikal bakal awal kamera itu pakai itu. Akhirnya ketemulah plat. Dia yang sangat plat yang peka terhadap cahaya. Jadi kalau kena cahaya, nah cahaya itu berbekas di situ. Itu kamera-kamera dari awal yang pertama. Awal mula kamera. Sampai sekarang pakai film. Nah, film itu peka terhadap cahaya. Makanya dulu istilahnya ada, wah kebakar ntar fotonya. Nah, kebakar fotonya itu artinya adalah si filmnya terlalu, cahayanya yang masuk ke film itu over. Jadi kebakar tuh filmnya. Terlalu banyak cahaya yang kena film. Jadi filmnya kebakar. Karena film itu nggak bisa dia kena cahaya, kebakar istilahnya. Kalau sekarang sih nggak pakai itu, nggak pakai film, tapi sekarang pakai sen, jawab dong. Pakai sen. Kalau kamera sendok, sensor, jawab dong, nyalain mic-nya gitu ya. Pokoknya yang duluan jawab dapat hadiah. Sensor. Kamera zaman sekarang pakai sensor, nggak pakai film lagi. Jadi ISO-nya itu tadi yang ditanyain sama si Excel, nah ISO-nya itu di sensornya yang disetting. Peka atau enggaknya si sensor itu terhadap cahaya. Oke, lanjut. Patricia Della Murti. Sekalian saya kenalan terus nih. Mana nih Patricia Della Murti? Panggilnya? Iya, Pak. Dela. Panggilannya Della. Patricia rumahnya di mana? Di Jakarta Timur, Pak. Daerah mana tuh? Condet. Oh, Condet. Macet dong. Iya, macet ya. Suka macet ya? Iya, Pak. Condet. Apakah bagus atau tidaknya hasil foto dalam video ditentukan dari kualitas kameranya? Atau tergantung kemampuan skill masing-masing setiap orang? Nah, ini kayaknya kamu udah jawab sendiri tuh. Apakah bagus tidaknya hasil foto, video ditentukan dari kualitas kamera, atau tergantung kemampuan skill? Ya itu jawabannya yang kedua, tergantung kemampuan skill. Kameranya udah bagus, mahal lagi. Lensanya udah bagus, mahal lagi. Tapi skillnya
nggak ada, ya jadinya jelek, ya kan? Fotonya burem, fotonya ya gelap, ya, fotonya goyang, ya. Tapi ditentukan oleh skill. Skill apa skill? Skill. Skill. Ya, benar. Terima kasih Patricia udah ditanya dan udah langsung dijawab sendiri di pertanyaan keduanya. Dari sekian banyaknya jenis kamera, Nazla. Terlalu namanya mana? Nazla, Audria Tiarani. Hadir, Pak. Mana sih? Oh ya, udah muncul. Nazla panggilan? Tiara. Nazla. Tiara. Tiara. Iyalah, bolehlah. Kan kebanyakan orang yang di depannya yang dipanggil ya. Kalau Nazla. Tapi ini Tiara. Tiara, dari sekian banyaknya jenis kamera, untuk fotografi lebih bagus atau cocok jenis kamera DSLR, SLR, atau kamera lainnya ya Pak? Untuk fotografi bagusan mana? DSLR, SLR, atau kamera lainnya? Bagus semua, Tiara. Jadi kamera itu bagus semua. Yang penting ada kameranya. Mau kamera minjem kayak ya tetap aja bagus. Ya. Kamera zaman sekarang sih udah keren lah. Walaupun dia kecil tapi hasil gambarnya bagus. Jadi kalau pertanyaan ini jawabannya sebenarnya bagus semua. Tinggal nanti disesuaikan sama kebutuhan. Ya, kalau kita mau ngevlog jalan-jalan nggak mungkin pakai kamera yang begini nggak gede banget ya. Nggak mungkin. Kalau kita mau ngevlog kita pakai yang kecil, yang simpel. Jadi semuanya tergantung dengan kebutuhan dan kondisi aja sih. Dan juga budget. Nah, tergantung budget. Ya kan? Budgetnya. Nah, ini dia nih Gilang yang pakai NK nih. Gilang Hanggoro, menurut Bapak apa kelebihan mode setting manual kamera dibanding dengan mode auto yang sudah ada di kamera? Menurut Bapak, mestinya Bapaknya pakai CK nih, Bapak. Soalnya kan nama dia Gilang. Gilang pakai NK, Bapak pakai CK. Lain kali gitu. Apa kelebihan mode setting manual coba? Kalau mode setting manual kita bisa ngatur sendiri itu mau foto mau digelapin apa mau diterangin. Kalau pakai kamera kalau pakai mode auto yaitu dia auto itu adalah yang menurut kamera bagus, paham nggak? Auto itu adalah yang menurut kamera bagus. Yang menurut kamera bagusnya begini, tapi menurut kita yang ngeliat kan, enggak, gue sih maunya fotonya gelap. Tapi menurut kamera yang bagusnya begini. Gitu, karena itu adalah intelijen ya, artificial intelligence-nya kamera lah istilahnya. Komputernya kamera sendiri tuh yang ngeset kalau pakai auto. Ya, jadi kalau mode setting manual bagus. Karena kita bisa sesuai keinginan kita nih, foto ini kita imajinasikan maunya gelap. Foto ini maunya terang, pakai manual. Tapi kalau mau pakai si kamera, pakai auto maksudnya. Kalau auto itu ya menurut kamera bagusnya kayak gini ya udah terima aja. Namanya juga auto. Ya, dan itu adalah keutamaan itu udah dari kamera, fitur dari kamera auto. Ya, jadi itu memudahkan kita juga auto itu. Kita nggak usah mikir ya kan. Udah auto kok. Kayak di handphone kan, kita nggak usah mikir, cepret aja udah. Karena yang ngatur udah si kamera, kita nggak usah mikir. Bener kan? Kita paling tinggal mikir komposisinya aja nih, bagusnya gimana nih? Oh, agak bawah dikit, kanan dikit, atas dikit. Nah, gitu Gilang. Mana Gilangnya? Ya Gilangnya hilang, orang udah dijawab. Dasar. Semester 8 sih. Udah bosan kuliah deh kayaknya udah mau lulus. Intan, Ayu Dining Tias mana Intan? Tan. Ya, Pak. Oh, itu dia. Yang baju merah, jilbab merah sama temboknya merah. Pink ya? Keren.
sesuai gitu ya. Habis. Iya dia main. Siapa tuh yang ngomong? Si Gilang. Pak, Di rumah. siapa lagi? Pak, kira-kira maksud dari megapiksel itu apa dan tujuannya untuk apa ya? Megapiksel itu apa dan tujuannya untuk apa ya? Megapiksel itu ya di kameranya itu ada kayak apa namanya pikselnya ya, angka kerapatan pikselnya. Ya, dari pikselnya itu loh. Piksel itu kan ada yang ya kalau kita foto hasilnya pas digedein pecah. Nah, berarti pikselnya kecil. Ya, pas kita gedein gitu kita zoom, ya pecah muka gua. Berarti pikselnya kecil. Tapi kalau pikselnya besar, megapikselnya besar itu dia fotonya tuh rapat gitu. Titik-titik-titik kan sebenarnya foto itu titik-titik-titik gitu ya. Nah, titik-titiknya itu rapat gitu. Pas kita giniin, set, wah nggak pecah. Di zoom lagi, set, wah nggak pecah. Berarti itu megapikselnya rapat, bagus. Berarti bisa untuk digedein. Gitulah kira-kira gampangnya menjelaskannya ya, Intan. Panggilnya Intan ya? Apa Ayu? Intan apa Ayu? Intan. Oke, Intan. Thank you. Yafi Ardika. Yafi, mana nih saya harus kenalan nih. Itu siapa itu? Adik kamu apa anak? Kali anak, Pak. Oh, mana tahu gitu kan. Anak saya Pak itu Pak yang ketiga. Wow. Udah 3 anaknya. Yafi panggilan? Yafi, Pak. Yafi. Oke. Yafi Ardika Alfaiz. Rumahnya di mana? Ini Tangerang, Pak. Tangerang. Iya. Wih. Kuliah berarti jauh dong ke Warung Buncit. Ya, lumayan lah, Pak. Padahal kan ada yang di Meru ya, Vi. Nggak apa-apa sih, Pak. Saya mau ngambil di situ aja. Oh, biar keren ya, jauh. Iya. Biar ngekos ya, Vi. Iyalah, biar jauh gitu. Hilang. Mana lagi? Baik. Setiap pemotretan foto itu ada teknik tertentu ya, Pak? Lah, zoom, sorry. Setiap pemotretan itu ada foto itu ada teknik tertentu. Apakah teknik pemotretan tersebut selalu digunakan dalam fotonya atau setiap kamera memiliki teknik-teknik tertentu agar menghasilkan gambar yang kita inginkan sesuai? Gimana nih pertanyaannya, Vi? Coba jelasin, Vi. Saya bingung. Ada teknik-teknik tertentu ya, ada, Vi. Ya kan? Apakah ada tekniknya? Apakah teknik pemotretan tersebut selalu digunakan? Enggak juga, Vi. Enggak selalu digunakan pakai teknik itu. Tergantung kita mau moto apa. Pokoknya yang ada di otak kita nih, kita maunya gambarnya kayak gini. Nah, baru kita sesuaikan sama teknik yang kita mau. Atau setiap kamera memiliki teknik tertentu agar menghasilkan yang kita inginkan. Enggak kok, kamera sama aja. Mau mereknya Canon, apalagi merek kamera Nikon, Fuji, apa kamera lagi yang lainnya mereknya. Instax. Ya Instax ya, Polaroid. Nah, semua sih sebenarnya sama. Jadi teknik itu digunakan tergantung dengan apa yang ada di ide di pikiran kita nih sebagai fotografer. Mau dibikin apa nih fotonya? Nah, baru teknik itu yang dipilih. Gitu. Clark Benedict Noah. Oh, ini Noah. Nah, Ya, apakah jenis lensa seperti lensa fix dan tele berpengaruh terhadap gambar yang dihasilkan, Pak? Iya, pasti berpengaruh. Setiap jenis lensa pasti berpengaruh. Ya, kalau gitu ini kita bahasin nanti. Kalau lensa fix, hasilnya gimana? Ya, tergantung juga fixnya fix berapa mili. Ya, pasti beda-beda. Kalau fix yang lebar, nanti hasilnya lebar. Kalau fix yang lebih sempit, ya sempit hasilnya. Dan lensa tele, hasilnya seperti apa? Kita bahas ntar ya. Pasti berpengaruh. Semua yang dirubah, semua variabel yang dirubah dalam kita motret pasti akan berpengaruh. Gitu. Mau kita ganti lensanya pengaruh. Kita ganti flashnya
posisi flashnya pasti berpengaruh. Kita ubah posisi objeknya pasti berpengaruh. Gitu sih, semua akan berpengaruh. Sabit Ammar Taqiyuddin. Yang mana nih Sabit? Hadir Pak. Saya Pak. Tunggu nggak keluar. Oh, itu dia, Sabit Ammar Taqiyuddin. Panggilannya Sabit Pak. Sabit. Iya. Sabit, silakan. Perkenalkan diri. Dulu SMA di mana, Bit? SMA di Pondok Gede Pak, Bekasi Pak. Oh, SMA berapa? Saya ada SMA Nasional 1 kan namanya Pak. Apa SMA? SMA Nasional 1. Nasional 1. Oh, NASA. Iya, NASA. Betul. Oke. Apa tahu Pak? Tahu lah. Sekolah saya nggak terkenal soalnya. Emang gitu? Iya. Iyalah, yang terkenal kan Mercu Buana. Ya, kita jawab. Kenapa setiap saya mencoba foto hasilnya selalu tidak memuaskan ya, Pak? Karena kamu belum ikut kelas fotografi. Nah iya kayaknya itu Pak masalah saya. Iya, makanya nggak memuaskan terus. Rumah kamu di mana? Saya di Jati Asi Pak. Oh, Jati Mekar. deket. Oh, deket saya. Saya di Jati Melati. Ya udah, ntar kalau mau ke kampus saya nebeng ya. Boleh Pak, boleh. Kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memotret? Nah, kenapa saya mencoba foto hasilnya selalu tidak memuaskan? Karena belum ikut kelas fotografi. Kira-kira hal apa aja yang harus diperhatikan? Ini halnya banyak banget variabelnya, kan tadi saya udah bilang barusan aja di atas. Jadi variabelnya banyak. Jadi yang diperhatikan benar-benar banyak. Mulai dari kamera, lensa, lighting, posisi, komposisi, sampai fotografernya. Nah, insya Allah dalam satu semester ini kita bahas. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara maksimalkan fitur-fitur kamera yang ada di smartphone? Sabila Alfi Rizky Putri. Mana saya cari nih? Sabila. Mana Sabila? Halo Sabila. Iya Pak, ada. Yang mana? Oh, kamu di situ Sabila. Bentar. Sabila. Dulu SMA di mana? SMA di Ciracas Pak, Aduh, Ciracas itu di mana ya? Jakarta Timur. SMA apa? SMA 105 Pak. Oh. Oke. Nggak tahu sih saya sebenarnya. Jurusan? Iya. Kenapa Pak? Jurusan apa? Jurusan SMA-nya Iyalah, masa angkotnya. IPS Pak. IPS. Iya. Oke. Saya ingin bertanya, cara maksimalkan fitur-fitur kamera yang ada di smartphone. Gimana ya maksimalinnya? Mungkin pakai mode manual kali. Pakai mode manual kan, kalau kita pakai mode auto yang saya bilang. Tadi kalau mode auto ya itu menurut kameranya, menurut smartphone kamu itu bagus. Tapi kalau menurut kita kan belum tentu bagus ya. Wih, kok gelap sih? Ya iyalah, menurut kameranya itu bagus begitu. Tapi menurut kita enggak. Jadi cara memaksimalkan adalah pakai mode manual. Kan ada ya biasanya di kamera handphone tuh ada mode manual. Nanti kamu coba. Hanifa Aulia Rahma. Saya Pak. Tunggu bentar. Saya lagi nyari. Coba. Oh, kamu itu. Oke, Hanifa. Panggilannya apa? Hani? Wah, bener. Yes. Ya, Hanifa jurusan apa? Jurusan apa dulu? Sekolahnya di mana dan jurusan apa? Dulu sekolahnya di Sawangan, Depok, jurusan IPA. IPA. Kok sekarang ngambil IPS? Iya, linjur. Oh iya, sama sih kayak saya. Saya sudah membaca tentang hal-hal awal tentang fotografi, jadi saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan segitiga exposure dan apa pengaruhnya terhadap foto yang kita ambil. Aduh, ini materi kita nih. Nggak usah jawab di sini deh, panjangan. Ya, segitiga exposure itu sekilas, misalnya di situ di segitiga itu ada salah satunya adalah misalnya ISO. Tadi yang di atas misalnya. Terus yang di sini misalnya shutter speed. Yang di sini diafragma atau aperture. Nah, itu segitiga exposure. Ntar kita bahas. Gampang. Yang penting sering utak-atik aja, sering nyoba. Lanjut ya, Hani.
Ning Eva. Ning. Ning apa Neng sih? Ning ya? Bener ya? Nggak salah ketik ya? Ning Eva, Pak. Panggilannya? Panggilannya Eva. Ning aja, Ning. Itu nama depan, Pak. Nggak bisa. Ih, bisa lah. Masa nggak bisa? Saya ingin bertanya, Pak, dalam dunia fotografi, seorang fotografer harus punya skill atau tidak ya, Pak? Untuk hasil yang memuaskan. Wih, mau memuaskan siapa ini? Maksudnya Memuaskan. fotonya bagus gitu loh, Pak. Iya, ini dia udah nanya sendiri, jawab sendiri nih. Seorang fotografer harus punya skill atau tidak ya, Pak? Ya haruslah punya skill. Masa nggak punya skill? Ya, kalau nggak punya skill ya nggak bagus hasilnya. Ya harus punya skill, makanya kita ada kelas fotografi supaya anak-anak mahasiswa mercu semuanya punya skill. Jadi pas setelah lulus kalian salah satunya punya skill fotografi, iya kan? Di kampus lain nggak ada kali mata kuliah fotografi, ya nggak? Cuma di Mercu Buana doang. Keren gak tuh? Keren. Keren. Ya harus punya skill ya. Makanya di sini adalah kita tuh nyari bekal untuk setelah kita kuliah. Al-Fajri. Hadir, Pak. Wih, keren juga rambutnya Al-Fajri. Model apa namanya? Afro gitu ya. Apa sih nama modelnya apa tuh? Iya, semacam afro gitu, Pak. Dikit-dikit. Gila, itu bisa kayak gitu manjangin rambut keriting kribo kayak gitu tuh berapa lama? Setahunan, Pak, kurang lebih. Kamu lulus tahun berapa? Lulus SMA ya, Pak? Iya. 2019. 2019. Iya. Oh, udah lama juga. Berarti itu nggak dicukur-cukur gitu? Enggak, Pak, dicukur. Dari dicukur. botak itu dicukurnya. Emang keriting? Iya, emang keriting, cuma dulu nggak kelihatan keriting aja, makanya dipanjangin gitu. Oke. Kelihatan keritingnya. Keren. Iya. Saya akan coba menjawab. Kenapa kamera Canon series 3 digit masih kurang dalam video, Pak? Semisalnya tipe 700D. Coba gimana ya jawabnya? Kenapa kamera series 3 digit masih kurang dalam video? Jawaban maaf, Pak. Gimana? Teman-teman saya yang ngerti juga katanya kurang itu, Pak, kalau Canon 3 digit. Kurang apa? Ya, nge-lag. Ulang. Kurang apa? Iya. Nge-lag videonya Al-Fajri. Tapi yang lain masih dengar saya kan? Berarti bukan Masih, Pak. Berarti Pak. bukan. Masih, Pak. Oke, berarti bukan koneksi saya ya. Ini koneksinya si Al-Fajri Afro. Halo Al-Fajri. Ya, orang mau dijawab dia aja mati lagi. Ya udahlah, kita jawab aja deh. Jawabannya ya sebenarnya ya namanya si produsen kamera. Produsen kamera itu dia menyiapkan kecanggihan kamera ya. Maaf, Pak. Panas tadi HP saya. Ya Allah, pakai payung. Kalau panas, pakai topi. Rada-rada lemot gitu. Ya udah, sekarang udah denger ya. Jadi jawabannya nih baru mau dijawab. Jadi karena setiap produsen kamera itu dia membuat produknya dengan tujuan konsumen yang berbeda-beda gitu. Kalau 3 digit biasanya untuk konsumen pemula. Kalau misalnya 2 digit untuk konsumen yang tengah-tengah ya, intermediate lah, di tengah-tengah. Kalau yang 1 digit biasanya Canon itu untuk konsumen yang kelas profesional gitu. Jadi wajar kalau misalnya kamu nanya kenapa masih kurang bagus 3 digit, karena itu memang untuk konsumen
pemula. Jadi dari fitur dan kecanggihan dan lain-lain ya dia seadanya aja, sesuai dengan harganya gitu. Kalau yang menengah di tengah 2 digit misalnya. Nah, berarti itu untuk yang menengah lah. Harganya lumayan, lebih mahal, tapi gambarnya udah makin bagus. Nah, yang tinggi lagi lebih bagus lagi, tapi harganya lebih mahal lagi. Biasalah, itu kan namanya orang jualan gitu ya. Jadi dia nyiapin berbagai macam produk gitu. Jadi emang ya itu tujuannya dibuat kamera itu ya untuk pemula. Gitu sih. Semoga senang dengan jawabannya. M. Rizky Saradin. Makasih Pak jawabannya Pak. Sama-sama Al Fajri. Panggilnya saya apa ya? Fajri apa Bram? Fajri Pak. Fajri. Bram boleh biar gantengan dikit Pak. Ngaruh ya. Pas dipanggil Bram langsung Bram, set ganteng langsung bersinar-sinar. Oke, Rizky Saradin nih mahasiswa saya dari zaman dulu nih, dia belum lulus kayaknya. Orangnya nggak ada ya? Iya nih ya, Rizky Saradin nih. Kalau nggak salah anak broadcast di kampus Keranggan. Bagaimana caranya agar membuat potret fotografi agar tidak one dimensional dan tidak boring? Ya caranya pakai teknik strobis. Strobis itu teknik lighting. Cepret dari samping, lightingnya dari samping. Jadi nanti yang terang sebelah sini terang, yang sebelah sini gelap. Jadi ada dimensinya. Keren nggak kira-kira? Mau nggak foto kayak gitu? Ntar biasanya kalau habis itu langsung ganti PP semua, profile picture diganti, di WhatsApp diganti, terang sebelah, terus ada lighting dari belakang, gitu ya caranya pakai teknik strobis. Suci Nur Adibah. Saya Pak. Panggilannya Dibah, Adi, Nur apa? Hah? Dibah boleh Pak. Dibah ya, Dibah. Nah, Dibah. Kamu di SMA mana dulu? Ada dia nih Pak. Yang kelas 1 di Bogor, tapi saya lulusnya di Padang Pak. Di Padang? Iya. Jauh banget. Serius Iya. lulusnya di Padang. Terus sekarang di mana rumahnya? Sekarang di Bandung sih Pak, tapi saya masih stay di Bandung. Sekarang di Bandung? Iya. Oh, ya udah yuk kita jalan-jalan yuk ke Bandung yuk. Ntar nginep di rumah Dibah. Boleh, Mayan. Iya. Di daerah mana di Bandung? Di Lengkong Pak, dekat Unpas. Di mana? Di Lengkong, dekat Unpas, kampus Unpas dia. Lengkong. Oh. Kalau saya kampusnya di Unpad, di Jatinangor. Keren. Seberapa pentingkah jenis lensa dalam pengambilan foto pada fotografi, Pak? Penting. Ya, penting. Lensanya yang tadi, kalau lensa yang versi untuk pemula, ya agak buram-buram dikit gitu ya kan. Istilahnya pasti semakin lensanya mahal, semakin tajam hasilnya gitu. Jadi penting banget sih kita milih lensa. Karena tergantung nih kita mau moto apa nih gitu ya, mau moto produk misalnya. Kita punya jualan apa? Online. Jualan lipstick. Jualan lipstick misalnya. Oh, pakai lensa yang ini. Nah, itu kita sesuaikan. Jadi pasti jenis lensa sangat berpengaruh, tergantung kita mau moto apa. Selanjutnya, kasih ya Dibah. Diandra Widiowati. Pak. Yang mana sih? Oh gitu. Diandra Wido ya, bener ya? Widowati, panggilannya Wati ya? Diandra. Wido aja, Wido. Diandra di mana dulu sekolahnya? Di Pekayon. Pekayon arah Depok. Oh, Margonda. Pekayon. Oh, orang Depok. Rumah di situ juga? Enggak. Nah, enggak. Di mana? Rumahnya Pasar Rebo. Pasar Rebo. Oh, lewat Jalan Raya Bogor ya? Iya. Iya. Hal apa yang paling penting diperhatikan untuk saat pengambilan foto? Hal apa?
Hal yang paling penting adalah udah makan apa belum. Itu tahu. Kalau fotografernya belum makan, lapar itu ngaruh, nggak kreatif. Nggak, ini serius. Saya sebagai fotografer, kalau lagi moto ya kalau belum makan kita rasanya gimana ya? Tangan aja gemeteran. Kalau tangan, ya iya nggak sih? Kalau belum makan gemeteran nggak? Misalnya pagi-pagi gitu, langsung berangkat ke kampus, tangan tuh gemeteran gitu, tremor gitu kan. Terus mau moto, ya kan? Cekrek, ya elah, hasil fotonya goyang. Moto 1000 foto 1000-1000-nya goyang. Jadi yang paling penting diperhatikan saat pengambilan foto adalah fotografernya dulu. Ya, mau sebagus-bagus apapun ya, tuh kamera, semahal-mahal apapun tuh lensa, mau sebagus-bagus apaan, si modelnya secantik-cantik apapun, kalau fotografernya kacrut, belum makan, ya jelek hasilnya ya. Jadi hal yang paling penting saat pengambilan foto adalah fotografernya. Tuh, skillnya. Jadi wajar kalau misalnya ada mau motret, Pak, saya mau nikah, Pak. Kalau difotoin sama Bapak berapa, Pak? Wih, wajar kalau fotografer itu dibayarnya mahal. Karena hal yang paling penting untuk diperhatikan saat pengambilan foto itu fotografernya. Gitu. Iya, gitu ya. Apa tadi? Diandra. Iya, Pak. Kalau disingkat Dian apa Andra? Ndra. Andra. Iya elah, Ndra. kayak Warkop DKI. Agnesia Veronica. Mana ya Agnesia ya? Mana sih Agnesia? Pak. Saya. Oke. Bentar Agnesia. Kamu nanya tentang video. Emang kamu biasanya suka bikin video apa, Agnesia Veronica? Kamu dipanggilnya apa? Agnes. Agnes, kamu suka bikin video apa? Video TikTok. Malu-malu. Video kayak kalau misalkan lagi jalan-jalan, video iseng. Terus video apa lagi? Udah video gitu-gitu aja. Ya. Kamu SMA di mana? Di 55, Pak. Di Mampang, Duren 3. Mampang Duren 3. Oh. Deket sama Mercu kok. Rumah dekat situ juga? Rumah saya di Haji Nawi, Jakarta Selatan. Haji Nawi. Iya. Lumayan ya. Apa yang menyebabkan ketika sedang membuat video terkadang video kita menjadi flicker di cahaya lampu? Makanya saya nanya, kamu biasanya bikin video apa? Karena ini pertanyaan yang kayak gini nih udah detail banget. Berarti kamu sering flicker gitu ya. Jadi apa yang bikin video itu flicker? Tahu nggak? Yaitu pertama lampunya, yang kedua sama frame rate atau juga shutter speed kameranya. Lampu itu cahayanya diskret. Aduh, gimana cara ngejelasinnya diskret ya? Jadi sebenarnya lampu itu dia tuh cahayanya tuh blep apa tuh? Hidup mati. Sebenarnya gitu lampu tuh. Tapi saking cepatnya kalau sama mata kita sih nggak kelihatan. Kalau sama mata kita kan kalau kita ngelihat lampu ke atas, coba lihat lampu deh di atas itu tuh, di atas kamar kamu itu. Misalnya lampunya itu kan nggak kedip-kedip kan, karena mata kita keren, mata kita canggih, karena yang bikin bukan Canon. Ada apa tuh? Karena yang bikin Allah, makanya canggih. Ya. Tapi kalau buatan manusia nggak canggih, jadi dia ketangkep tuh cahaya. Sebenarnya cahaya itu nggak hidup terus gini, dia ada kedip-kedip, jadinya flicker. Nah, kamera kita nggak canggih, kamera kita nangkep tuh flicker itu biasanya karena nggak sinkron antara
kedipan lampunya sama shutter speed kameranya. Biasanya caranya kalau pakai manual, ya kalau pakai mode manual itu kita cari tuh shutter speednya. Mulai dari biasanya sih antara 150, 1/50, 1/50 detik sama 1/60. Di antara itu biasanya sih pas, dia nggak flicker. Jadi shutter speednya ya yang diatur. Tapi mestinya harus pakai apa namanya, manual, pakai mode manual. Gitu. Mudah-mudahan jawabannya bisa paham ya. Agnes kan panggilannya? Iya, Agnes, Pak. Udah paham. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ih, langsung dimatiin kameranya sama si Agnes. Mau ngapain ayo? Nyalain dong. Abi Bintang Pangestu. Mana nih Abi? Hadir, Pak. Oke, Abi. Panggilannya? Abi atau Bintang bisa. Abi atau Bintang? Bintang. Izin Pak, apakah pengambilan keseimbangan angle dapat menentukan hasil foto Pak? Maksudnya gimana nih pengambilan keseimbangan angle? Maksudnya kayak misalnya saya ngambil foto pemandangan gitu, Pak. Kayak di frame-nya tuh lebih banyakin yang apanya, terus apanya gitu, Pak. Hasilnya bisa lebih bagus gak apa gimana gitu. Iya, betul. Iya, pasti lebih bagus. Karena itu namanya komposisi. Ya, kita dalam moto itu kita harus perhatikan komposisi. Misalnya saya lagi berdirinya duduknya di sini nih. Duduk di sebelah sini. Saya agak madep ke arah sebelah sana. Nah, berarti komposisinya tuh yang di hadapan saya ini harus kosong kayak gini nih. Kalau kayak gini kan nggak enak tuh gini. Iya nggak? Jadi pas hadapan saya langsung frame-nya habis kan. Frame-nya habis kalau langsung hadap sana. Tapi kalau kayak gini puas. Gitu, itu namanya bagi yang belum nanya. Coba yang belum perkenalan siapa tadi? Sheryl. Belum. Iya ya. Kamu kenapa nggak nanya, Sheryl? Forum saya tiba-tiba udah di checklist Pak, tapi pas saya lihat saya belum jawab. Makanya saya kira saya udah jawab, ternyata belum. Nah, ya. Pokoknya harus isi forum ya. Karena di situ juga adalah salah satu penilaian. Oke. Panggilnya Sheryl apa Vivi apa Ani? Ani aja lah ya. Sheryl Pak. Sheryl. Kamu dari SMA mana dulu? SMK Pelita Nusantara. Di mana tuh? Di Cibinong. Cibineng, nong. Cibinong Pak. Oh, Cibinong. Jauh juga ya. Terus berarti rumah di mana? Rumah juga di Cibinong. Oh, jauh juga kalau kamu ke kampus ya. Tapi belum pernah ke kampus selama ini. Belum pernah sama sekali. Iya. Apalagi yang di Bandung tadi ya. Tadi yang di Bandung. Oke. Jangan terulang lagi loh. Harus isi forum ya. Semuanya ya. Sarah udah belum sih tadi? Sarah? Iya Pak, tadi saya nggak bisa, mic-nya nggak bisa dinyalain. Sekarang udah bisa, Sarah? Udah Pak. Kamu tadi ada nanya nggak? Kayaknya tadi nggak. Nanya Pak. Ada ya? Tadi nggak nongol ya? Bisa tadi. Nah, sekarang Sarah, saya belum kenal nih. Sarah di Sorry Pak, suaranya tadi putus-putus. Sarah sekolah di mana? Di Sekolah. Ciracas. Di mana? Ciracas. Oh, bareng yang tadi itu. Siapa tuh? Bibah ya?
Lagi yang belum ngisi pertanyaan Alvaro udah ngasih pertanyaan belum di forum? Saya belum, Pak. Kenapa, Faro? Kemarin udah di-reply, cuman nggak masuk-masuk, Pak. Harus dilihat ya. Udah di-reload terus, udah diinin terus, nggak di-refresh terus, nggak masuk-masuk, Pak. Ya, coba nanti kalau kayak gitu jangan menyerah ya. Tetap semangat. Atau misalnya kamu juga harus nyoba misalnya di Device lain ya. device lain atau di clear KC itu loh kan ada tuh. Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Oke. Tapi di sini boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Saya mau nanya kalau misalnya lensa standar bawaan kamera itu hasilnya bisa dimaksimalkan nggak sih, Pak? Hasil fotonya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus tuh. Jadi kalau lensa standar bawaan kamera itu yang kalau kita beli kamera udah dapat lensanya itu maksudnya ya? Oke. Biasanya disebut lensa kit. Lensa kit itu bisa dimaksimalkan nggak? Bisa, pasti. Semuanya kan bisa kita maksimalkan yang tadi saya bilang. Ya, jadi kita bisa maksimalkan kalaupun lensanya agak kurang, berarti kita bisa maksimalkan di yang lainnya. Contohnya di komposisinya, di angle-nya. Kita lebihin di situ. Kalau lensa itu nggak bisa bikin ngeblur gitu, bokeh gitu ya, belakangnya ngeblur ya. Nggak bisa dibikin ngeblur, nggak apa-apa. Tinggal kita betulin komposisinya, bagusin, angle-nya bagusin, sama lighting-nya bagusin. Pakai yang tadi saya bilang, pakai teknik strobis. Wah, keren nanti hasilnya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa kita cobain strobis. Ya. Oke, thank you pertanyaannya. Alvaro, ada lagi nggak nih? Sabilar Alfi Rizky belum ya? Belum kasih pertanyaan ya? Udah, Pak, udah. Oh, udah. Siapa yang belum? Hanifa Aulia. Udah belum? Udah, Pak. Udah. Oke, kalau begitu kita lanjutkan pertemuan kita dengan melihat ke sini. Mana? Bentar, saya buka ini RPS yang kemarin dulu ya. RPS rancangan perkuliahan ya, atau bisa disebut juga silabus. Bentar, saya share screen. Full screen dulu ya. Full screen. Dulu, bentar. Share, ini dia. Sorry. Nah, kelihatan ya. Enggak. Kelihatan, Pak. Udah kok, udah kelihatan. Ya, terus. Ini ya. Nih. CPL. Capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini yang diharapkan buat setelah kamu lulus dari mata kuliah ini. Yang pertama, baca ya. Menguasai pengetahuan tentang teknik fotografi dan dasar fotografi. Ya. Kebaca kan? Apa kurang zoom? Kebaca, Pak. Baca ya. Jadi teknik dan dasar, serta mampu membuat konsep fotografi secara menyeluruh. Nah, terus di sini yang kedua ini lebih ke implikasi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi ya. Terus yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasilan. Nah, ini maksudnya kita bisa menyelesaikan masalah di bidang fotografi. Ya.
Terus ini ada namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nomor 1, mengetahui dasar fotografi dan dunia kerja. Ya, dasar fotografi ya. Dan dunia kerjanya, fotografi itu kerjanya di mana sih? Tipe kamera, inside dan outside harus tahu juga. Dan yang ketiga, fitur-fitur kamera digital, SLR, ya, menu, mengetahui komposisi. Oke, lanjut. Nah, langsung ke sini aja. Yang pertama adalah penjelasan fotografi dan dunia kerja. Fotografi dan nih kelihatan ya. Penjelasan fotografi dan dunia kerja. Beberapa contoh hasil karya dari profesional fotografer serta lingkup kerja seorang fotografer. Wih, mantap nih. Yuk, sekarang kita bahas satu-satu. Udah, share screen-nya udah mati belum nih? Udah, Pak. Udah, Pak. Tapi tadi kebaca kan? Yang sebelumnya? Kebaca, Pak. Oke. Berarti yang pertama kita bahas ini dulu. Ya, kebaca ya. Fotografi dan dunia kerja. Beberapa contoh hasil karya dari profesional fotografer serta lingkup kerja seorang fotografer. Nah, menurut kalian nih, kerja seorang fotografer tuh apa aja? Lingkupnya. Di mana aja sih yang dibutuhkan fotografi itu? Coba. Skill, Pak. Skill. Hah? Skill, punya skill. Enggak, maksudnya lingkup kerjanya di mana aja. Kalau kamu jadi fotografer lagi itu kamu punya ilmu fotografi, nah itu kepakainya di mana? Pas kalau kalian nanti kerja. Prewed. Perusahaan media, Pak. Foto prewed, apa sosial media? Perusahaan media. Ah, oh, perusahaan media. Terus Semua perusahaan broadcasting. kayaknya semua perusahaan butuh fotografer, Pak. Betul. Zaman sekarang orang semakin paham bahwa di setiap bisnis itu butuh fotografi, benar. Kalau dulu orang masih belum ya, tapi sekarang udah semakin paham. Oke. Nah, kita akan lihat contohnya. Bentar, sambil saya cari dulu. Mana yang kemarin tuh? Suka gitu dia. Sebentar. Coba, kalau kamu lihat genre fotografi ya. Tahu nggak genre fotografi itu apa aja coba? Ada yang bisa jawab nggak? Ada fotografi food misalnya, food fotografi, ya kan? Terus ada fotografi yang moto-moto kayak di ini loh, di Afrika gitu loh, ada macan tutul, yang moto-moto gitu apa tuh namanya itu? Genrenya. Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Wildlife ya, kayak National Geographic gitu kan, keren-keren tuh video fotonya. Suka nggak lihat Suka. itu National Geographic tuh? Keren-keren habis itu video, kameranya juga keren banget itu. Bentar, saya sambil cariin ininya. Nah, kita lihat nih. Ntar lo full screen. Full screen. Oke. Ntar, tinggal saya share. Nih. Belum ya? Nih. Genre. Ya, genre fotografi itu apa yang tadi tuh yang saya bilang. Nih. Wildlife. Wih, keren banget ini kan. Moto kayak gini ditongkrongin nih, ditungguin ya. Kameranya pakai lensanya panjang. Iya kan? Widih, tuh dia tuh kameranya, cakep kan? Nah, ini landscape. Kalau ini landscape nih, foto pemandangan, namanya landscape fotografi. Nah, kamu juga beda-beda lah nanti. Ada yang suka landscape, ada yang suka moto
makanan. Jadi itu semua tergantung diri masing-masing. Nah, nanti kita mau bikin pamerannya ya bakalan nyesuaiin sama diri kamu masing-masing sih. Nah, ini landscape. Nah, ini jurnalistik nih. Wih, keren, ya kan? Fotografernya lihat kameranya bisa bawa 2 minimal. Nggak pernah cuman bawa 1, minimal bawa 2. Ya. Ini wartawan, tapi difoto sama wartawan. Jadinya kayak gitu. Tuh. Ada sampah di belakang ibu-ibu ini. Nah, jadi foto ini menceritakan bahwa tuh sampah ditumpuk tuh di belakang sampai setinggi 1 lantai, ya. Terus ibu-ibu itu lagi apa tuh kayak gini? Nutup hidung gitu ya, bau lah. Ini foto jurnalisme. Ini potret, objeknya manusia. Ini arsitek, bangunan, ya. Ini makro, namanya. Wih, semut di foto, lihat. Cakep nggak? Padahal kan kecil banget itu ya. Nah, itu lensanya kayak gimana? Lensanya beda lagi, namanya lensa makro. Nah, ini street photography, moto jalan. Bukan moto jalan sih sebenarnya, keadaan di jalanan sebenarnya. Ya, keadaan di jalanan gitu. Ya pokoknya di lingkungan sih sebenarnya, nggak cuma di jalanan. Bisa juga di pasar, di mana. Nah, ini yang 8 fine art tuh. Ya, foto seni lah ya, lebih ke seni-seni yang gitu ya. Still life tuh foto yang benda diam gitu loh maksudnya. Ya kayak salah satunya fotografi produk, salah satunya. Misalnya kamu bikin iklan produk kopi, ya kopinya udah habis. Kopi misalnya. Nah, ini kutek misalnya, kan kutek ya. Iya nggak sih, kutek nggak sih nih? Cewek sih biasanya yang ngerti nih. Nah, fashion. Yang biasa kita lihat-lihat tuh kalau di mall tuh kan, ya kan? Ada foto-foto di mall, nah itu fashion. Tuh. Ada event. Event fotografi. Contohnya tadi wedding ya. Kata si Excel tadi. Event acara-acara di kantor. Advertising. Nah, advertising ini iklan tuh bisa juga kan. Ada foto kayak gini kan, jadi pengen kan burger tebel begini, kejunya manggil-manggil, hot and juicy, juicy dan hot, lapar banget, untung belum bulan puasa tuh. Band Aid, Band Aid nih tangannya si Huluk nih ya, Huluk. Artinya tuh kalau dari foto gini artinya bisa ngerti nggak? Jadi Band Aid ini atau Tensoplas ini bisa melar dia, kuat melar karena dipakai sama Hulk aja nggak sobek, ya kan? Kalau Hulk kan baju aja sobek, nah ini dia pakai ini nggak sobek. Nah tuh contoh-contoh genre fotografi, padahal masih banyak lagi, tapi memang yang di sini kita baru pelajari segini aja nih. Tapi nanti kalian bisa cari-cari lagi genre fotografi apa yang kalian suka gitu. Itu baru sedikit, genre fotografi itu banyak banget, nggak kehitung. Kok gini ya, tunggu sebentar. Oke. Pak. Yuk, siapa yang nanya? Saya Pak, Gilang. Oke, Gilang. Kemarin kan saya magang Pak. Nah, saya magang itu saya kemarin nanganin CSR perusahaan Nippon Pen. Di situ kita ngundang media. Itu kan acaranya itu pengecatan kapal. Nah itu kalau buat saya sebagai PR konsultan itu saya berarti fotografinya genrenya event, Pak. Apa jurnalis? Acara perusahaan? Ya, acara CSR gitu, Pak. Biasanya sih event sih itu. Kalau jurnalis itu kan lebih ke wartawan gitu kan. Kalau ini kan kamu di dalam perusahaan itu ya.
Iya. Biasanya sih event, tapi kalau jurnalis tuh yang lebih ke wartawan sih. Oh gitu. Oh ya. Heeh. Berarti Kalau teknik ngambil gambarnya aja Pak yang membedakan berarti ya? enggak juga. Teknik gambar kan sama aja. Teknik pengambilan gambar kan sama aja sebenarnya. Itu cuman pembagian doang. Kadang-kadang pembagian genre itu kadang-kadang nyerempet gitu loh. Jadi kadang-kadang gimana? Kayak misalnya street fotografi tadi sama potret. Potret kan ngambil orang ya. Tapi kalau orangnya itu ada di street, bisa disebut potret, bisa disebut street ya. Jadi kayak suka nyerempet-nyerempet. Saya sih nggak terlalu masalahin kayak gitu sih. Jadi itu iya nggak ada yang baku ya. Nggak ada yang baku kan, ini bukan matematik. Kalau matematik kan 3 kali 3 9. Tapi kalau ini kan kita kadang-kadang bisa dibilang street, bisa dibilang potret juga gitu. Kadang-kadang kalau eventnya di jalanan, tapi gimana? Itu event potret apa street, Pak? Iya, terserah kamu. Ya kan? Jadi kadang-kadang mepet-mepet, nggak masalah. Berarti tergantung objeknya aja gak sih, Pak? Kalau kayak gitu? Nggak juga gitu sih. Nggak juga. Kalau wildlife nih misalnya, wildlife kan contohnya itu di hutan ya, di Afrika gitu ya tadi ya. Misalnya kan gambar macan apa burung. Lah tapi kamu wildlife-nya binatangnya tuh ada singa lepas di jalan raya. Nah itu wildlife apa jurnalisme? Apa jurnalis? Kan jadi ini ya. Jadi bingung orang. Itu ada singa lepas. Kalau dibilang wildlife, wild emang itu binatang buas lagi. Tapi lepas di jalan raya. Nah, itu foto jurnalistik apa tadi, jurnalisme atau wildlife? Nggak apa-apa lah, mepet-mepet. Maksudnya itu sih nggak masalah sih. Yang jelas genre itu adalah nanti sebenarnya ke hati kamu. Hati kamu tuh lebih suka yang mana? Iya kan? Kayak misalnya sama aja lah, kayak musik misalnya. Kamu dengerin apa misalnya? Kamu dengerin musik Metallica misalnya. Ya kan? Terus kamu bilang itu metal. Tapi ada yang bilang itu rock. Lah ribet amat masalahin metal sama rock, yang penting gue suka gitu. Iya kan? Iya. Terus misalnya kamu dengerin musiknya siapa orang Indonesia, kalau di Indonesia Riff misalnya. Riff. Tahu ya band Riff ya? Wah, kamu bilang itu Riff itu rock. Tapi kalau kata teman kamu bilang itu Riff itu pop, karena walaupun dia rock itu dia lagunya pop, ngepop, enak untuk dinyanyiin bareng-bareng gitu misalnya. Nah jadi rock apa pop? Ya udah yang penting gue suka Riff, mau dibilang apa kayak gitu. Jadi contohnya kayak gitu sih. Kalau saya sih nggak terlalu masalahin. Jadi kalau soal genre itu lebih ke hati kita aja. Hati kita sukanya yang mana gitu kalau saya. Jadi kalau mau dibilang apa juga, Metallica itu metal, itu rock, bodo amat. Yang penting saya suka Metallica, ya kan? Gitu. Mudah-mudahan ada genre, paham. Pak? Ya cuman membatasi aja supaya beda-bedain aja. Ya kan, kamu kan sukanya rock. Rocknya tapi rock yang kayak gimana? Oh, kalau dia ada banyak itu rocknya rock metal gitu kan. Dibedain aja. Kalau rock keseluruhan kan macam-macam. Terus ada yang bilang heavy metal. Oh, heavy metal itu apa? Ya itu kayak model-model Van Halen. Ya, lead gitarnya tuh kayak gitu. Wah, pakai tapping. Wah. Ya, itu masalahnya itu cuma dibeda-bedain aja sih. Itulah yang suaranya melengking. Itu yang heavy metal katanya. Ya terserah lah ya, yang penting gue suka gitu. Ya, sebenarnya gitu sih. Jadi agak mirip-mirip dikit nggak masalah. Rock tapi kok ngepop, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi lebih ke hati sih kalau menurut saya. Atau mungkin kalau ada dosen yang lain ngajarinnya yang beda, ya terserah juga. Karena itu kan bukan 3 kali 3 sama dengan 9 gitu.
Oke, kira-kira itu contoh-contoh tadi genre fotografi. Nah, terus tadi yang saya selanjutnya itu tentang kamera. Nih dia nih. Tapi kok saya ngelihatnya kamu udah pada bosan belum nih? Udah ya? Kalau udah kita selesai nih acara kita hari ini. Gimana? Masih kuat? Yang nyalain kamera tinggal Diandra, Dewi Sukma Sekarbuana, Noah, sama Gilang yang pakai NG sekarang. Gilangnya sekarang pakai NG nih, lain orang nih jangan-jangan nih. Enggak Pak, ini buat formalitas aja. Saya capek ditanyain mulu Pak. Tadi pakai N, kau rasan di awal itu pakai NG. Abi. Nah, nih sekarang kita share lagi. Kok hilang? Teret. Nah, ada kamera-kamera. Ada non-reflex. Jadi dia nggak ada pemantulnya, nggak ada kaca pemantulnya. Ada kamera compact. Biasanya disebut kamera pocket. Ada kamera mirrorless. Nah, biasanya udah banyak nih ya, zaman sekarang pakai kamera mirrorless. Ada kamera apa namanya nih? Refleks. Refleks itu artinya apa sih refleks? Refleksi, pantulan. Jadi dia di dalamnya tuh ada kaca. Nah, ini dia contohnya nih. Bisa kelihatan nggak? Sorry. Ngelihat nggak? Gerakin ke kanan gimana nih? Kelihatan nggak nih? Nah, mana sih yang mantul itu? Lihat nih. Yang pertama cahaya masuk dari angka 1. Masuk ke apa nih namanya? Lensa. Cahaya masuk dari 1 sini kan, set masuk ke dalam. Iya nggak? Nah, di sini ada namanya tirai. Tirai ini dia tugasnya kayak gini. Cekrek. Tirai cekrek. Ya. Jadi dia kalau kita pencet tuh cekrek, tutup lagi. Inilah namanya shutter speed. Ya. Kalau di lensa di sini tadi nomor 1, di sini di tengah-tengah nih ada namanya diafragma. Diafragma nih kayak lobang apa lubang? Kalau lobang ntar kesannya gimana gitu? Lubang yang bener tuh lubang pakai huruf U. Nah, di nomor 1 ini ada lobang. Lobangnya itu bisa ngecil, bisa gede. Bisa kecil, bisa gede. Nah, itu disebut diafragma. Bisa kecil, bisa gede, diafragma. Nah, di nomor 4 itu tadi ada gini. Cekrek. Itu namanya shutter speed. Nah, nomor 2, ini yang miring ini nomor 2. Itu namanya apa? Cermin. Mirror. Nah, itulah yang merefleksikan tadi. Dari mirror dipantulin kemana? Ke atas. Serut ke atas ke nomor 4. Mantul di sini ada prisma. Jadi dia ke atas dulu, ke nomor 3 dulu. Dari nomor 2 ya kan, mantul ke nomor 3, mantul lagi ke nomor 4, baru keluar ke lubang intip nomor 5. Nah, baru deh ke mata kita tuh. Nah, karena ada refleksi berkali-kali ini, makanya disebut refleks tadi. SLR. Single lens reflex. Ada pantulan. Mantul ke nomor 2, cahayanya tadi kan, atau gambarnya. Mantul ke nomor 3, cahaya atau gambarnya. Ke nomor 4, baru ke nomor 5. Gitu. Nah, sensor tuh yang mana sensor? Sensor nih yang ini nih. Ya, kelihatan nggak yang di belakangnya angka 2 tuh? Nah, itu sensor. Nah, itu ISO di situ. Jadi tadi yang di nomor 1 sini ada diafragma, bisa gede bisa kecil. Nah, kemudian tuh di sini sebelum masuk nomor 2 tuh ada cekrek gini. Tirai cekrek. Nah, dan ISO. Tadi ISO tuh tadi di sini. Gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nanti saya kirimin aja ini ya lagi.
Nah, ini ada refleks lensa kembar. Nah, kalau ini lensanya ada 2. Bedanya cuma itu doang. Nah, ini yang pakai film, ya, pakai film. Film atau film? Film, ya, ini medium format, filmnya lebih gede. Kalau yang ini filmnya sekecil ini, yang ini filmnya lebih gede lagi, 120 mili. Kalau yang ini tadi 35 mili, yang ini lebih gede filmnya. Jadi tadi megapiksel kalau sekarang. Kalau dulu kan pakai film. Kalau dulu pakai film, kalau sekarang megapiksel, dia lebih rapat. Jadi nggak pecah. Kalau di zoom, nggak pecah. Nah, ini semakin besar lagi. Waduh, makin gede aja large format kamera. Ini semua tergantung kebutuhan. Tentunya pasti makin mahal, ya. Nah, ini kita lihat nih. FM2 nih masih pakai kamera pakai film. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kurang. Nah, ini kita lihat nih di sini nih. Ada pelepas rana. Pelepas rana tuh ya itu buat cekreknya itu tombol shutter. Kalau bahasa Inggrisnya shutter button. Kalau bahasa Indonesia tombol pelepas rana. Ribet kan? Makanya bikin nama sendiri. Nah, itu tombol cekrek gitu ya. Shutter. Selektor kecepatan rana. Selektor kecepatan rana tuh shutter speed. Tuas penggulung film. Nah, itu buat gulung film kalau filmnya udah habis, digulung lagi, dimasukin lagi ke selongsongnya. PC contact, indeks pemasangan lensa, ini cuma buat tanda buat kalau kita masang lensa, tombol pelepas rana, cermin refleks. Nah, ini tadi cermin yang tadi. Dudukan lensa, bayonet, tuas self timer ini buat kalau mau selfie, lubang neck strap itu buat talinya. Dah gitu sih. Nah, ini ISO nih, selektor ASA atau ISO, lubang kabel rilis. Tuas ini buat naruh flash, hot shoe. Nah, itu buat naruh flash. Ya, lampu flash. Indeks kecepatan rana itu shutter speed artinya. Nah, kalau di lensa di sini ada namanya buat ganti shutter speed-nya. Nah, ini sih kamera film ya. Dulu pertama kali tuh saya waktu SD tuh belajar pertama kali pakai kamera ini, kamera film. Nah, di sini filmnya dulu ditaruh, digulung. Jadi lama-lama ini kan taruh selongsongnya di sini, ntar dipasang filmnya dikaitin di sebelah kanan sini, terus tadi dia ngegulung nih, dikokang. Jadi kalau habis cekrek dikokang, krek, dikokang dulu, supaya dia ganti, slide-nya. Filmnya kan sini udah dipakai, geser dia filmnya, seret. Nah, film yang masih kosong, yang belum bisa dipakai, belum dipakai. Habis gitu dikokang lagi, krek. Nah, gitu kira-kira. Oke, kayaknya gitu sih. Yang enak emang harus dipegang kameranya. Coba kita ambil kameranya bentar. Nah, ini contoh kameranya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Fokus nggak? Kedekatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini contoh kamera. Nah, kamera kan sekarang ada yang begini ya. Bisa dibuka gini, apa sih namanya nih? LCD ya? LCD bukan? LCD. Terus di sini kalau kita lihat, nah ini sama kan kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi kan film. Nah, ini ada cermin. Kelihatan nggak ada cermin tuh? Cermin tuh. Nah, ini refleks. Nah, di atas itu prisma tuh. Kelihatan nggak ada prisma tuh? Iya, Pak. Itu. Kelihatan, Pak. Ini cerminnya di dalam sini. Nah, ini ada konektornya nih lensanya. Karena dia digital, jadi di sini dia ntar kameranya tahu, oh nih lensanya lensa ini. Nah, dipasang di sini.
Ini tuas untuk ngerubah menunya, mode manual, dan lain-lain. Ini mereknya, ini tipenya, ini buat tombol tadi cekrek. Ini buat shutter speed, ya. Nah, tampilannya kalau yang digital kan kayak gini ya. Kok ada saya juga di situ? Oh, ini pantulan. Ya, ini menu, info, ini biasanya buat ngerubah diafragma. Diafragmanya pakai ini, krek. Gitu. Kira-kira sama kan sama yang tadi, cuman bedanya ini digital. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah jam 3, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada lah kalau gini. Enggak, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi sementara itu kita gini dulu. Nanti minggu depan kita akan cobain ngejepret-jepret ya. Tapi besok saya siapin dulu ya. Supaya bisa langsung pas saya foto, cekrek gitu. Kamu langsung ngelihat hasilnya. Ntar saya pasangin kabel-kabelnya dulu. Ya, sementara itu ini oh ya, mungkin ini juga. Nah, kalau ini tadi buat moto ini kita pakai lensa makro nih. Ini lensa makro 100 mm. Kayak gini lah lensanya. Kalau ini yang tadi lensa zoom. Yang ini lensa zoom. Ini 70 200 mm. Nah, gimana hasilnya nanti kita cobain nih, harus dicobain. Hasilnya kayak gimana. Oke. Yang tadi nanya kan ada lensa fix. Nah, ini lensa fix. Enak kalau pakai lensa fix kan, kita bisa bikin belakangnya bokeh-bokeh gitu. Ya, tapi nggak lensa fix juga bisa bikin bokeh sih. Kayak ya, pakai lensa ini juga bisa bikin bokeh lah. Gitu. Kalau kamera mirrorless ya kayak gini. Dia nggak ada mirrornya kalau kita buka, coba ya. Nah, itu bukan mirror tuh, itu langsung sensor. Kelihatan nggak? Tuh. Nah, itu bukan mirror, itu sensor. Ini, jadi mirrorless tuh artinya mirrorless. Ya, gitu. Less tuh istilahnya nggak ada mirrornya. Jadi langsung gitu masuk, cahaya masuk langsung kena sensornya. Jadi tanpa ada mirrornya, makanya disebut mirrorless. Ya, mirrorless kecil dia biasanya kan, karena nggak ada mirror. Kalau ada mirrornya dia agak gede kan, ke atas gitu ya. Karena di sini ada prismanya. Kalau ini dia nggak ada. Gitu, tapi sama, dia bisa manual. Di sini bisa shutter speed ya. Oh, di sini shutter speed. Terus di belakang sini buat aperture atau diafragma bisa di sini. Gitu. Oke, gitu aja ya, karena udah mau asar. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di mata kuliah kita hari ini. Nggak terasa
Udah berapa jam tadi? Dari 1:30, 2:30, jam 3, 1,5 jam ya. Udah 1,5 jam. Saya harap yang pertemuan selanjutnya bisa lebih interaktif. Jadi kalian bisa langsung tanya. Dan saya juga bisa langsung jawab. Gitu. Dan sebelumnya, jangan lupa nyalain kamera dulu karena mau saya foto. Oh iya, di sini yang ada kamera berapa orang? Yang ada kamera coba angkat tangan. Alvaro ada kamera, siapa lagi? Sarah ada kamera, Diandra ada kamera. Saya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada lah. Tadi angkat Tapi tangan. saya bisa minjem, Pak. Oh, siap. Aman berarti kalau bisa minjem. Jadi istilahnya bisa kita praktek gitu kan di rumah. Tafania dipanggilnya siapa sih tadi? Fanny. Oh, Fanny. Kamu ada kamera ya? Enggak. Oh, sangkain tadi angkat tangan. Enggak ya? Siapa lagi jadi? Jadi tadi Alvaro, Sarah, Diandra. Ada kamera lagi? Biar bisa praktek di rumah masing-masing. Noah, ada kamera Noah? Alifudin? Ada Pak, tapi saya bisa minjem Pak. Pak. Bisa ya, aman ya? Iya Pak, bisa minjem Pak. Oke, siap. Patricia. Tadi Patricia udah ada ngirim pertanyaan belum sih Patricia? Patricia. Halo Patricia. Wah, orangnya nggak ada nih. Ya udah. Sheryl, Ani. Iya Pak. Nyalain kamera yang kita foto dulu ya. Oke Pak. Oke. Semuanya lihat kamera senyum. 1. Udah siap belum? Iya, itu rambut betulin dulu. Tunggu ya, tunggu. Masih ada yang betulin rambut. 1. Aduh, Deva, kenapa baru muncul? Rambut tuh rambut. Pak, ditulis internet saya lemot banget, Pak. Maaf, Pak. Ya udah, ayo lihat kamera dulu. 1, senyum. 1, 2, 3. Oke, dah. Sekali aja ya. Salah sendiri ya kalau yang rambutnya masih aut-autan. Tunggu. Tunggu, saya save dulu nih. Belum di-save. Save. Fotografi pertemuan 2 ya. Oke, udah save. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di jam 1.15 ya. Terus buat yang pertemuan tatap muka, kemarin pertemuan berapa saya bilang? Ada yang masih ingat? 6 deh Pak, kayaknya 6. 6 ya. Pertemuan 6 itu tanggal berapa kemarin kan? Lupa kan saya. Pertemuan 5 April Pak. 5 April. Oke. 5 April Pak. Masih sebulan lagi lah ya. Jadi kalau bisa pas pertemuan tatap muka tuh semuanya udah mulai bisa lah. Ya, jadi banyakin pertanyaan-pertanyaan pas online ini. Jadi pas kita ketemu, ntar udah pada bisa. Terus tadi yang di Bandung, siapa yang di Bandung tadi? Mana ya tadi? Saya Pak. Adibah ya? Iya Pak. Berarti kamu gimana tuh kalau pertemuan tatap muka Adibah? Saya usahakan Pak. Oke. Oke deh Adibah, sampai ketemu nanti. Ya, semuanya terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah online minggu depan. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah. Patricia nih nggak ada nih orangnya Patricia. Kemana Patricia? Terima kasih. Dadah. Patricia. Halo. Patricia. Kok diem aja?
Nggak ada orangnya kemana. Ya udah deh. Saya nggak absen. Dadah. Patricia. Assalamualaikum.